Di sebuah kota besar yang megah, hiduplah seorang wanita bernama Nadine. Ia adalah seorang janda cantik berusia 38 tahun yang kaya raya. Rumahnya begitu luas dan mewah, dihiasi dengan perabotan mahal dan karya seni bernilai tinggi. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada satu hal yang selalu menghantuinya, kesepian. Sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan mobil 5 tahun lalu, Nadine merasa dunianya berubah. Tidak ada lagi seseorang yang menemaninya saat makan malam, tidak ada lagi canda tawa dalam rumah megahnya. Hari-harinya hanya diisi dengan mengelola bisnis keluarganya dan menghadiri acara sosial yang terasa hambar. Kesepian yang ia rasakan semakin dalam setiap kali malam tiba, ketika hanya kesunyian yang menemani dirinya. Suatu hari, Nadine memutuskan untuk mempekerjakan seorang asisten rumah tangga baru. Ia menginginkan seseorang yang bisa membantunya mengurus rumah dan memberikan sedikit kehangatan di dalamnya. Setelah melalui berbagai wawancara, akhirnya ia memilih seorang pemuda asal Indonesia bernama Reza. Reza adalah pria berusia 25 tahun, tampan dengan postur tubuh atletis, kulit sawo matang yang eksotis, dan mata yang selalu tampak tenang. Ia datang ke kota ini untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Awalnya, Nadine tidak terlalu mempedulikannya. Bagi Nadine, Reza hanyalah pekerja biasa yang bertugas membersihkan rumah dan melakukan tugas-tugas kecil lainnya. Namun, semuanya berubah pada suatu hari. Awal kedekatan. Pada suatu pagi yang dingin, Nadine merasa tubuhnya lemas. Ia terserang demam tinggi dan hampir tidak sanggup bangun dari tempat tidurnya. Kepalanya pusing, tubuhnya menggigil, dan ia tidak memiliki tenaga untuk melakukan apapun. Reza, yang melihat majikannya dalam keadaan lemah, langsung mengambil inisiatif untuk merawatnya. "Nyonya, Anda harus makan sesuatu. Saya sudah membuatkan bubur dan teh hangat," ujar Reza dengan suara lembut sambil membawa nampan ke kamar Nadine. Nadine terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang pekerja seperti Reza akan peduli padanya. Dengan tangan gemetar, ia menerima suapan pertama dari Reza. Dalam hatinya, ia merasa sesuatu yang berbeda. Hari itu menjadi awal dari hubungan yang lebih dekat antara mereka. Setelah Nadine sembuh, ia mulai memperhatikan Reza lebih sering. Ia mulai berbicara dengannya tentang hal-hal kecil, menanyakan tentang kehidupannya di Indonesia, keluarganya, dan impian-impiannya. Dari percakapan itu, Nadine mulai menyadari bahwa Reza adalah pria yang baik, cerdas, dan memiliki sisi hangat yang jarang ia temui dalam laki-laki lain. Setiap sore, mereka mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama. Kadang hanya sekadar duduk di taman rumah sambil menikmati teh, atau berjalan-jalan di sekitar kota. Nadine mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dalam dirinya. Godaan yang tak terelakkan. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Reza bersiap untuk mandi. Ia membuka bajunya di kamar sebelah sebelum menuju kamar mandi. Nadine, yang kebetulan lewat, tak sengaja melihat tubuhnya yang tegap dan berotot. Seketika, ada sesuatu yang bergejolak dalam hatinya. Ia merasa tertarik, sesuatu yang sudah lama ia lupakan sejak suaminya meninggal. Bayangan tentang Reza mulai menghantuinya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia terus berpikir tentang bagaimana rasanya memiliki seseorang di sisinya lagi. Seseorang yang bisa menghangatkannya di malam-malam yang dingin. Pada suatu malam, Nadine akhirnya menyerah pada perasaannya. Ia memanggil Reza ke kamarnya. "Reza, bisa temani aku sebentar? Aku merasa sedikit gelisah," ucapnya dengan suara lembut. Reza menurut. Ia duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan Nadine berbicara tentang perasaannya. Namun, obrolan yang awalnya biasa saja mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Nadine mulai menyentuh tangan Reza, menatapnya dalam-dalam. Reza bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan itu. Saat Nadine perlahan mendekat, Reza sempat ragu. Namun, ketika wanita itu menariknya lebih dekat, ia tidak bisa menolak. Mereka pun larut dalam malam yang penuh gairah. Kecanduan dalam dosa hubungan terlarang itu terus berlanjut. Setiap malam, Reza selalu berada di kamar Nadine. Mereka menikmati kebersamaan yang sebelumnya hanya ada dalam mimpi. Nadine merasa hidupnya kembali berwarna.
Sementara Reza merasa menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Ia menemukan cinta, atau mungkin sekadar ketertarikan yang mendalam. Namun, lama-kelamaan, Reza mulai merasa ada yang tidak benar. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah hubungan ini akan terus seperti ini? Apakah ia hanya sebatas pelarian bagi Nadine? Apakah semua ini hanya permainan sesaat? Suatu pagi, setelah menghabiskan malam bersama, Reza menatap Nadine dengan serius. "Kita tidak bisa terus begini, Nadine. Aku mencintaimu, tapi aku ingin hubungan yang lebih baik. Aku ingin menikah denganmu." Nadine terkejut. Ia tidak menyangka Reza akan mengatakan hal itu. Dalam hatinya, ia pun tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa terus seperti ini. Ia tahu bahwa ia telah menemukan seseorang yang benar-benar peduli padanya. Bukan karena harta, tetapi karena dirinya sebagai seorang wanita. Dengan mata berkaca-kaca, Nadine akhirnya mengangguk. "Baiklah Reza, aku juga ingin kita menjalani hidup yang lebih baik." Pernikahan yang bahagia mereka pun menikah dalam sebuah acara sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Nadine yang selama ini hidup dalam kesepian, akhirnya menemukan pasangan yang benar-benar membuatnya merasa dicintai dan diperhatikan. Sementara Reza, ia tidak hanya mendapatkan seorang istri, tetapi juga kehidupan yang lebih baik. Kini, mereka menjalani hidup baru sebagai pasangan suami istri yang sah. Mereka meninggalkan segala kesalahan masa lalu dan berusaha membangun rumah tangga yang penuh cinta dan kebahagiaan. Nadine tidak lagi merasa kesepian, dan Reza pun menemukan makna cinta sejati dalam hidupnya. Mungkin hubungan mereka dimulai dengan cara yang salah, tetapi pada akhirnya mereka menemukan satu hal yang benar, cinta yang tulus dan keinginan untuk hidup lebih baik bersama.